Tanda tangan Bosman itu pakai nama jelas dan akhirannya naik. Itu bagus. Namun buletan besar di atas huruf P dan sambungan K yang ribet membuat jalan hidup selama ini tidak mulus walaupun terus naik. Demikian kalimat dari seorang grafolog yang punya julukan Babe berkomentar kepada saya kemarin ketika datang di kantor saya di bilangan Bendungan Hilir. Saya lama ingin sowan ke Bosman yang saya sangat ingin mengatakan sesuatu, yaitu kalau bisa dilakukan penambahan kekuatan nilainya tanda tangan Bapak. Demikian Babe menjelaskan. Oke, sebentar kita jeda diskusi tentang saya, itu nggak penting. Karena dalam diskusi sambil santai sore kemarin, saya buru-buru memotong dirinya yang telah merubah ribuan orang perjalanan kehidupan ke depan, yaitu para kliennya, dari keterpurukan menjadi naik, menjadi membaik dalam waktu yang cepat. Bahkan secara ekonomi meningkat tajam, seperti bebas dari hutang dan dapat banyak cuan hanya dengan merubah belief system atas self-concept dirinya menjadi seorang yang baru, yang progresif hanya dengan merubah tanda tangan. Di mana saya melanjutkan diskusi dengan pertanyaan. Biasa, pertanyaan saya selalu vulgar. Bagaimana dengan tanda tangan Pak Jokowi? Maka dia pun menjelaskan bahwa tarikan turun ke bawah di ujung tanda tangan Pak Jokowi menandakan bahwa ujung jalan kehidupan Pak Jokowi yang akan menurun sangat drastis, sangat tajam ke bawah. Di mana sang Babe ini kemudian menjelaskan beda dengan tanda tangannya Pak JK Yusuf Kala yang di depan naik dan di belakang naik. Pak JK jadi pengusaha sukses, lalu jadi wapres, dan ketika tidak menjabat kembali tetap jadi pengusaha yang bahkan lebih sukses. Pak Jokowi namanya memang meledak, namun tanda tangannya kalau Pak Jokowi ubah akan merubah juga jalan hidupnya. Namun dengan yang ada sekarang ke bawah dengan tajam, itu adalah gambaran sejauh ini. Apakah karena itu Pak Jokowi akan meninggalkan hutang besar? Walau alam. Itu misalnya. Atau dia membuat kekeliruan besar sehingga menukik tajam ke bawah negara yang akan ditinggalkannya. Apapun itu kita lihat saja analisa tanda tangan tersebut ke depannya. Kemudian saya pun bertanya, bagaimana dengan Pak Prabowo? Di mana kita melihat bahwa tanda tangan Pak Prabowo huruf P-nya besar di atasnya menandakan beban berat dalam perjalanan hidupnya Pak Prabowo, karena itu selalu terjadi berulang-ulang. Namanya dicemarkan di peristiwa 1998 misalnya. Sampai sekarang juga pada saat menjabat dia dibebani hutang yang sangat luar biasa besarnya. Juga ditinggalkan neraca perdagangan minus serta beban impor yang semakin menjadi parah. Itu pun kalau bisa Pak Prabowo ubah tanda tangannya menjadi PS saja dengan huruf S-nya diangkat ke atas ujungnya. Demikian dia berkomentar sembari kita membuka Google akan tanda tangan orang besar tersebut, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Lalu saya iseng bertanya, maaf nih Be, kan sudah 23 tahun menganalisa tanda tangan dan banyak lagi. Bagaimana dengan tanda tangan orang pribumi dibandingkan dengan Tionghoa? Ini pertanyaan saya memang selalu ekstrim kali ya. Tanpa tedeng aling-aling, saya pun bertanya begitu. Alasan saya adalah kenapa 4% populasi bisa menguasai 52% ekonomi Indonesia? Apa jangan-jangan tanda tangannya memang beda? Lalu apa jawabannya? Sahabat bisa nebak gak kira-kira? Dia menjawab, benar, saya sudah melihat ribuan tanda tangan dari keduanya, dari pribumi dan non-pri. Dan memang telak bedanya. Yang pribumi tanda tangannya ribet, rumit, banyak hiasan-hiasan, menandakan perjalanan hidup mereka turun naik sangat beragam dan kebanyakan mempunyai beban yang sangat berat. Lalu secara kantong uang memang tipis semua itu pribumi. Sisi Tionghoa tanda tangannya nama jelas, singkat, ujungnya naik, lebih dari 80% dari tanda tangan yang saya lihat selama 23 tahun. Sekali lagi, ini studi saya 23 tahun, bukan mengada-ngada. Ini seakan bawah sadar kaum Tionghoa ya begitu. Dan secara bawah sadar kaum pribumi tanda tangannya ribet, rumit, walau berkesan indah. Namun kebanyakan tidak terbaca jelas nama mereka, menjadikan atau menandakan self-concept mereka tidak punya kejelasan. Self-concept adalah bayangan diri sendiri atau cara kita melihat diri sendiri. Kalau self-image adalah citra diri dari orang lain melihat ke kita. Karena itu dalam bayangan Anda sering menganggap Anda orang yang rendah hati. Itu self-concept. Namun orang lain melihat Anda sombong atau belagu. Karena itu adalah self-image Anda. Self-image adalah kumpulan belief system Anda. Self-concept adalah kumpulan keinginan Anda kepada diri Anda. Semakin jelas, maka semakin jelas image Anda. Kalau rumit dan tidak jelas nama Anda seakan tidak punya identitas. Itulah yang tercermin dari tanda tangan ribet atau menutupi sesuatu sehingga Anda tidak terlihat.
Anda ingin terlihat jelas identitasnya, citra diri positif. Ya, perjelas self-konsep Anda dengan memperbaiki tanda tangan Anda. Gunakan nama Anda yang jelas, yang sederhana, ujungnya naik sebagai simbol kenaikan terus perjalanan hidup Anda seperti apa yang Anda inginkan. Sahabat, info kali ini memberikan sedikit pengetahuan. Urusan percaya atau tidak adalah hak Anda. Kalau saya, mana yang bagus ya saya ambil. Toh itu hanya data dari perjalanan panjang sebuah keilmuan. Intinya, yuk berubah. Peace.